Selamat pagi, siang, dan malam semuanya. Di sini saya akan mempresentasikan eh, proyek akhir saya, yaitu yang berjudul Smart Fish Sistem Pemberi Makan Ikan Otomatis berbasis IoT dengan sensor ultrasonik dan notifikasi beli. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Azra Zaki Pratama. Oke, pertama di sini saya akan menjelaskan outline dari presentasi ini. Yang pertama ada abstrak, spesifikasi instrumen, instrumen dalam konteks, deskripsi instrumen, validasi, dan karakterisasi. Oke, kita mulai ke abstrak. Nah, abstrak saya membuat tujuan proyek ini adalah pemeliharaan ikan seringkali mengalami masalah dalam hal pemberian pakan yang tidak teratur akibat kesibukan pemilik kolam yang berdampak pada kurangnya nutrisi ikan dan ketidakpastian kondisi pakan. Solusi yang saya tawarkan adalah pengembangan sistem pakan otomatis menggunakan microcontroller ESP32 yang dilengkapi modul Wi-Fi. Sistem ini terintegrasi dengan aplikasi Blink untuk memudahkan kontrol dan pemantauan jarak jauh. Sistem ini juga dilengkapi sensor ultrasonik untuk memantau ketersediaan pakan dan pemberian notifikasi saat pakan habis. Tujuan dari proyek ini adalah untuk otomatisasi pemberian pakan ikan, memantau ketersediaan pakan secara real-time, dan meningkatkan efisiensi serta efektivitas pemeliharaan ikan. Proyek ini diharapkan dapat diimplementasikan dalam skala kecil sebagai simulasi dan dikembangkan lebih lanjut untuk menyelesaikan masalah di industri perikanan sehingga meningkatkan produktivitas dan kesehatan ikan. Oke, spesifikasi instrumen yang saya gunakan. Oke, pertama ada fitur yang saya gunakan. Yang pertama ada external interfacing, kedua multitasking, ketiga web server, keempat WWM, dan ketujuh Bluetooth Wi-Fi ESP-Now interaksi dengan mobil atau tanpa mobile application. Oke, ini saya coba untuk menyusun rangkaiannya pada Wokvi untuk mendesain terlebih dahulu atau melakukan simulasi. Di sini saya menggunakan servo, kemudian sensor DS18B20 dan sensor ultrasonik. Oke, ini ada gambar rangkaian aslinya. Oke, instrumen dalam konteks. Nah, di sini saya akan membandingkan beberapa instrumen yang saya gunakan dengan yang ada di pasaran. Nah, saya menggunakan ESP32. Keunggulannya dia sudah mempunyai modul Wi-Fi, modul Bluetooth, sudah memiliki dual core juga, sehingga alasan memilih komponen ESP32 ini adalah karena proyek ini membutuhkan koneksi Wi-Fi untuk terhubung pada Blink, sehingga jika menggunakan Arduino memerlukan tambahan modul Wi-Fi, di mana jika menambah modul Wi-Fi akan menambahkan biaya. Oke, nah kemudian ada perbandingan dua sensor, yaitu ada untuk mengukur suhu. Yang pertama ada DHT11 dan DS18B20. Nah, di sini saya menggunakan DS18B20. Nah, kenapa saya menggunakan sensor ini? Yang pertama, dia sudah waterproof dan dikhususkan untuk mengukur dalam air. Kekurangan dari DS18B20 ini mungkin dari segi pin dia lumayan sulit untuk dihubungkan dan perlu untuk bagian pin dari input dan input powernya ini harus diberi resistor. Sedangkan untuk DHT11 dia sudah bisa di-attach dengan female to male
atau male to male jumper biasa. Sedangkan untuk yang DS18B ini saya harus memodifikasinya dengan melilitkan dengan jumper yang sudah dipotong. Kemudian ada sensor lagi, yaitu ada HCSR04 dan JSSR04T. Nah, sebenarnya karena ini sistem pakanikan otomatis di mana akan rawan terkena air, jadi lebih baik menggunakan JSN SR04T. Namun karena keterbatasan sumber daya, jadi alasan saya memilih HC SR04 adalah komponen ini sebelumnya sudah saya miliki dan lebih mudah dicari. Namun kedepannya jika instrumen saya akan dikembangkan, maka saya akan mengupgrade-nya dengan JSN SR04T. Kemudian deskripsi instrumen. Nah, di sini saya menggunakan Blink. Pada proyek ini saya memanfaatkan fitur Blink, yaitu sebagai penjadwalan pemberian makan ikan pagi, siang, dan malam. Nah, Blink juga dimanfaatkan untuk menampilkan hasil dari sensor dan menyimpan datanya dalam bentuk grafik. Nah, di sini saya menggunakan 3 label ya. Ada label yang pertama untuk switch ayo makan, kemudian ada label untuk menampilkan sensor suhu, dan label untuk presentasi pakan. Di sini saya juga menggunakan 3 tampilan grafik, yaitu grafik perubahan suhu, grafik perubahan presentasi pakan. Di sini saya juga melakukan otomatisasi, yaitu ada makan malam, makan siang, dan makan pagi. Nah, konsep otomatisasi di Blink ini jadi dia akan memicu trigger dari switch yang ada di label ayo makan. Seperti itu. Kemudian implementasi Blinknya pada proyek ini saya menggunakan 3 pin virtual, yaitu V0, V1, dan V2. Manfaat dari penggunaan Blink daripada web server adalah lebih mudah digunakan karena Blink sudah menampilkan beberapa label dan grafik yang bisa digunakan. Kekurangan dari Blink adalah beberapa fitur dibatasi karena berbayar. Jadi di saya menggunakan 3 virtual pin. Kemudian masuk ke sensor dan aktuator yang digunakan. Nah, pada proyek ini saya menggunakan 2 sensor dan 1 aktuator. Penggunaan 2 sensor yaitu ultrasonic dan temperatur, saya bisa menggunakan variasi fitur multitasking, dan aktuator servo dapat menggunakan fitur PWM. Di sini saya juga menggunakan beberapa library. Yang pertama ada WiFi untuk WiFi, kemudian Blink untuk Blink, One Wire untuk sensor ultrasonic, dan Dallas temperatur untuk sensor suhu. Selanjutnya multitasking via TOS. Penggunaan multitasking pada proyek ini untuk menjalankan tugas secara paralel karena saya menggunakan 2 sensor dan ingin saya kerjakan dengan secara paralel. Nah, implementasi multitaskingnya pada proyek ini saya memiliki 2 teks, yaitu yang pertama untuk membaca sensor ultrasonic dan yang kedua untuk membaca sensor suhu. Nah, untuk di sini saya menggunakan inisialisasi teks dengan stack size 3000 dan semua teksnya saya prioritaskan menjadi 1. Kemudian di sini ada perhitungan fit value. Nah, karena sensor ultrasonic itu masih membaca dengan jarak, jadi dari jarak itu akan saya konversi menjadi suatu presentasi yang bisa dibaca kalau akan habis. Nah, saya ukur jarak dari tempat makannya itu ke atas ke sensor ultrasonic, itu saya dapatkan nilainya sekitar 10 cm. Jadi kalau ada makanannya semakin menipis, maka dia akan mendekati 10 cm. Nah, jadi di sini saya menggunakan rumus 100, jarak dikurangi 2 dikali dengan 100 dibagi 8. Nah, hasil dari perhitungan fit value-nya bisa dilihat dari tabel berikut. Di sini 1 menghasilkan 100, 2 menghasilkan 100, 3 menghasilkan 87,5,
4 menghasilkan 75, 5 menghasilkan 62,5, 6 menghasilkan 50, 7 menghasilkan 37,5, 8 menghasilkan 25, 9 menghasilkan 12,5, 10 menghasilkan 10. Oke, di sini saya juga menggunakan servo. Pada proyek ini PWM digunakan untuk mengontrol dari servo. Nah, ini ada inisialisasi parameter servonya, jadi saya konversi ke duty cycle karena menggunakan 16 bit dan memiliki resolusi 65536. Saya mengatur duty cycle minimum 0 derajat 1638 dan 180 derajat 8196. Untuk pergerakan servonya, servo bergerak ketika penjadwalan atau ketika switch dipicu. Servo akan bergerak 0 sampai 90 derajat sebanyak 3 kali. Oke, nah kita masuk ke kemampuan dan batasan. Kemampuan dari instrumen ini mampu melakukan penjadwalan untuk menggerakkan servo yang telah dimodifikasi dengan box dan katup. Instrumen mampu menampilkan jarak yang telah dikonversi menjadi fat value, yaitu kadar makanan ikan. Instrumen mampu membaca dan menampilkan suhu dalam air menggunakan sensor waterproof. Batasannya, instrumen ini masih memiliki kapasitas yang kecil karena masih dalam tahap simulasi dan percobaan. Instrumen rawan rusak karena beberapa sensor masih belum waterproof. Sekian dari saya untuk bagian presentasi, akan dilanjutkan di bagian demonstrasi project yang telah saya kerjakan. Oke, selamat pagi, siang, dan malam. Jadi di sini saya akan mendemonstrasikan project akhir saya, yaitu Smartfish pakan ikan otomatis. Nah, di sini ada sebuah servonya yang sudah dimodifikasi dengan katup. Di sini juga ada sensor ultrasonik. Kemudian di sini ada sensor suhu juga. Nah, pada dashboard bisa dilihat menampilkan bahwa presentasi makanan ada pada kadar 75%, kemudian sensor suhu ada pada 27 derajat. Grafik perubahan suhunya juga bisa dilihat dan grafik presentasi pakannya. Oke. Yang pertama, saya akan mendemonstrasikan pergerakan dari servo katupnya untuk makan otomatis. Bisa kita klik switchnya. Oke, akan mengeluarkan makanan sebanyak 3 kali. Oke, kemudian saya akan mengetes otomatisasinya. Di sini ada makan malam, makan siang, dan makan pagi. Bisa saya tes. Misal 11.07. Oke. Save. Kita tunggu 11.07 untuk servo untuk bergerak. Oke, bisa dilihat pada pukul 11.07 servo bergerak. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Terima kasih.